Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, dari renungan hari ini. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 November 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Jadilah Kehendak-Mu. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Matius pasal 26 dan Markus pasal 14. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pernyataan harapan orang-orang Kristen yang dilandaskan pada kehendak Tuhan. Sebagai contoh, jika Tuhan mengkehendaki, kami akan mengantar Ananda Dias untuk kuliah di Semarang pada awal Agustus yang akan datang. Doa dan harapan seperti ini adalah hal baik, tepat, dan mendasar. Setiap orang Kristen hendaknya membiasakan diri untuk mengungkapkannya pada konteks yang bersesuaian dari dasar hati yang tulus. Karena salah satu keterbatasan manusia yakni tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya 1 tahun, atau 1 bulan, atau 1 minggu, atau 1 hari, bahkan 1 jam yang akan datang. Setelah bangun pagi, bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang malam dalam kehidupan. Sesaat sebelum tidur, bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan selama 1 hari. Memulai hari yang baru dengan bersyukur. Sebelum beristirahat dari seluruh kegiatan harian, tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikian terus-menerus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, demi sehari sampai pada suatu saat nanti kembali kepadanya. Sejak awal, salah satu tujuan Allah mencipta manusia ialah hidup bersama Allah selama-lamanya, hidup kekal. Tetapi manusia lebih mengedepankan kebebasannya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Manusia memanfaatkan kompetensi terhebatnya untuk melanggar firman Tuhan. Pemberian Tuhan kepada manusia digunakannya untuk melawan kehendaknya. Ketika manusia mengabaikan kehendak Allah yang telah menciptakannya, saat itulah mereka jatuh sebelum mencapai target yang telah ditentukan Allah bagi mereka. Mereka jatuh karena pemberontakan mereka. Karena pembantahan itu, mereka patut dihukum. Karena akibat kesalahan yang dilakukan, mereka patut mendapatkan hukuman. Mereka diusir dari Taman Eden, berkelana di luar Taman Eden,
Mereka terpisah dari Allah, terputus dari sumber hidup, terpisah dari pusat kehidupan, yang akhirnya hidup kekal berubah menjadi kematian yang kekal. Saat mencipta, Tuhan tidak pernah merencanakan kematian bagi manusia yang telah Ia ciptakan. Jika hal tersebut terjadi, diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Hanya satu kematian yang dikehendaki oleh Allah, yakni kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Inilah satu-satunya kematian yang dikehendaki Allah. Inilah kematian yang suci, kematian yang dilandasi oleh kasih. Mengapa Allah mengkehendaki kematian ini? Untuk membuka jalan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Hanya melalui jalan ini, orang-orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Kematian untuk membuka akses menuju perjalanan hidup kekal. Siapa yang melakukannya? Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Semua tokoh agama, mulai dari hakim, imam, nabi, dan rasul yang telah meninggal, hingga kini masih terdapat dalam kubur masing-masing. Hanya Yesus Kristus yang pernah wafat, dikuburkan, dan tinggal beberapa saat di kuburan. Setelah itu ia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Bagaimana dengan Henokh dan Elia? Mereka tidak mengalami mati, tetapi diangkat selagi hidup. Saat ini kita sedang melaksanakan renungan yang berjudul Jadilah Kehendak-Mu, yang berdasarkan dari Matius 26 dan Markus 14. Siapa yang mengatakan hal ini? Yesus Kristus. Di mana Yesus mengatakannya? Di Taman Getsemani. Saat kapan Yesus mengatakannya? Saat berdoa. Kepada siapa Yesus mengatakannya? Kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana. Bagaimana konteksnya saat Yesus mengatakannya? Setelah sampai di Taman Getsemani, Yesus berpesan kepada murid-muridnya demikian. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dalam Matius 26 ayat 36. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Saat itu Yesus merasa sedih, gentar, dan seperti mau mati rasanya. Dalam ayat 37 sampai 38. Yesus berdoa demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam ayat yang ke-39. Apa yang dimaksud dengan cawan dalam hal ini? Yang dimaksud dengan cawan adalah kematian yang akan ditanggung Yesus untuk menebus manusia berdosa. Tetapi apapun ketetapan yang akan terjadi kepada Yesus akan dilaksanakan. Setelah itu, Yesus dikhianati oleh salah seorang muridnya, ditangkap, diadili oleh orang-orang yang tidak memiliki keadilan, dicambuk, kepalanya dikenakan mahkota yang terbuat dari tumbuhan berduri, disalibkan, mati, dan dikuburkannya. Inilah salah satunya kematian yang dikehendaki Allah. Melalui kematian Yesus, orang-orang berdosa yang sepatutnya mati akan memperoleh hidup kekal. Yesus yang sepatutnya hidup menghadapi kematian, supaya yang sepatutnya mati karena perbuatan dosanya memperoleh hidup yang kekal. Untuk kedua kalinya Yesus pergilah berdoa demikian. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dalam ayat yang ke-40 sampai 42. Di dalam doanya yang kedua ini, Yesus tetap menekankan, jadilah kehendak Bapa. Untuk ketiga kalinya Yesus pergi untuk berdoa. Yesus memanjatkan doa yang sama, yakni jadilah kehendak-Mu. Makna apa yang perlu kita petik dari peristiwa ini? Yang pertama, Allah memiliki kehendak yang begitu suci, mulia, dan sempurna bagi manusia berdosa. Allah mengkehendaki kematian anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Menyelamatkan manusia berdosa adalah karya yang sangat besar. Tidak ada visi, misi, tujuan, dan karya yang lebih besar dari peristiwa ini. Inilah kehendak Allah yang tidak pernah disadari oleh siapapun sebelumnya. Kesempurnaan keadilan, kebenaran, kasih, dan kuasa Allah terlaksana pada karya penyelamatan ini. Dakwaan iblis tidak berdaya untuk membatalkan proses penyelamatan ini. Iblis tidak menemukan kesalahan sekecil apapun dari karya penyelamatan yang dilakukan Yesus ini.
karena dilakukan dengan perencanaan yang besar, prosedur yang tepat, dan berdasarkan aturan yang benar. Lalu yang kedua, setelah Allah mengkehendaki pengorbanan Yesus Kristus, anak tunggalnya, masih terdapat kehendak Allah kedua, yakni mengkehendaki orang-orang berdosa memiliki kepastian keselamatan. Dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10, Ia mengkehendaki Yesus yang hidup berkorban untuk mati, supaya manusia berdosa yang sepatutnya mati memperoleh hidup yang kekal. Inilah anugerah yang sangat besar bagi manusia pendosa. Disinilah dua sisi letak kehendak Allah yang patut dipahami oleh setiap orang percaya di berbagai tempat dan sepanjang zaman, yakni mengkehendaki kematian yang tidak berdosa, karena mengkehendaki manusia berdosa memperoleh keselamatan kekal. Inilah kehendak Allah yang begitu agung. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan firman ini merema di kehidupan kami, dan kami percaya biarlah jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.